Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Para permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan karunia dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita dapat bertemu dan merasakan hari-hari yang begitu indah bersama bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamah. Semoga kita semua termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia pasti tidak akan pernah lepas atau tidak akan pernah luput dari berbuat kemaksiatan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dosa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena Rasulullah pun bersabda dalam hadisnya, kullu ibnu Adam khata', semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, wa khairu khata', dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, tawwabun, adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh teladan yang mulia kepada kita sekalian. Beliau seorang Nabi yang mulia, senantiasa beristighfar kepada Allah setiap harinya. Dalam hadis dijelaskan, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, fa innahu atubu ilaihi fil yaumi, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap harinya mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Masya Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad, teladan kita yang mulia, memberikan contoh yang sangat baik untuk kita sekalian. Beliau yang berakhlak mulia, yang terjamin akhlaknya, juga senantiasa bertobat kepada Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita sebagai manusia biasa, maka harus sejatinya kita harus senantiasa memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita pasti sangatlah banyak pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga dijelaskan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di hadis yang lain dijelaskan juga, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri sholat malam pada bulan Ramadan, maka Allah dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua hadis di atas kita banyak mendapatkan harapan yang besar bahwa
Ramadan yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, dan juga sholat malam yang kita lakukan, tarawih yang kita lakukan. Apabila kita lakukan kedua itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sungguh itu adalah momentum terbaik kita di bulan Ramadan ini untuk bisa berlomba-lomba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat memanfaatkan momentum terbaik ini untuk benar-benar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampunan kepada Allah dengan taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, yaitu tobat yang sungguh-sungguh. Bagaimana cara kita mendapatkan tobatan nasuha tersebut? Bagaimana cara kita untuk bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu antara lain caranya adalah yang pertama, kita harus menyadari bahwa kesalahan dan kemaksiatan dosa tersebut. Kita harus menyadari bahwa dosa itu adalah pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah. Kita jangan sampai terlena dari melakukan perbuatan dosa. Kita harus menyadari dengan betul bahwa itu adalah kemaksiatan yang harus kita tinggalkan. Yang pertama, cara kita untuk bertobat nasuha kepada Allah adalah menyadari bahwa hal tersebut adalah perbuatan kemaksiatan kita kepada Allah. Yang kedua, kita menyesali akan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatan dosa tersebut atau pelanggaran yang pernah kita lakukan tersebut. Dan yang ketiga adalah kita bertekad bulat dalam diri kita untuk benar-benar meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut atau meninggalkan pelanggaran tersebut. Dan yang keempat adalah kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah apabila kemaksiatan atau dosa itu berhubungan tentang manusia atau dosa kita kepada manusia, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, Allah adalah yang keenam yang bisa kita lakukan untuk kita bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah bagaimana kita dapat mengiringi kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah. Kita isi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga momentum Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, semoga bisa kita jadikan sebagai waktu atau tempat istimewa untuk kita dapat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita meraih ampunan dari Sang Maha Pengampun. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa memberikan ampunan kepada hambanya. Masya Allah, begitu agung dan mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita cinta kasih yang luar biasa, yang senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya yang benar-benar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.